revival. Bagaimana kebangunan rohani secara pribadi itu bisa terjadi. Setuju, boleh katakan amin. Karena kita tahu hidup kita is not about here. Bukan soal di sini, tapi untuk di surga. Yes. Berapa banyak orang yang masih ingin hidup, tapi Tuhan sudah panggil. Bapak Ibu yang tersisa, yang masih hidup, kita mesti persiapkan hidup kita untuk kedatangan Yesus suatu waktu nanti. Kita tidak pernah tahu when the time is. Sebab itu Alkitab mencatat kita perlu berjaga-jaga. Because we never know our time, your time. Mungkin Yesus masih lama akan datang. Tapi kedatangan secara pribadi kita tidak pernah tahu. Sebab itu apa yang harus kita persiapkan? Supaya kita akan berjumpa dengan Raja di atas segala raja. Dikatakan kita akan mengalami pesta anak domba. Kebangunan rohani tidak terjadi satu malam. Itu terjadi ketika kita berjalan bersama dengan Yesus. Setuju, boleh katakan amin. Kalau Anda ingin mengikuti ibadah 1, 2, 3, Anda boleh melihat di YouTube tentang bagaimana melewati badai. Mungkin ada korelasinya. But this is sedikit different. Because kebangunan rohani tidak terjadi hanya karena suatu kegiatan. Kebangunan rohani terjadi from inside our heart, our spirit. Setuju, boleh katakan amin. Revival itu dimulai dari diri kita. Yang setuju boleh katakan amin. Kebangunan rohani, kebangkitan rohani itu terjadi ketika ada satu pribadi yang datang dan berdiri di hadapan Allah dan berkata, Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan, as a Savior. Aku memberikan hidupku kepadamu, my family, my future. Seluruhnya total, tidak ada tersisa sama sekali. Kita beri hidup kita dan kita berjalan bersama dengan Dia. Alkitab mencatat ketika kita mengikut Tuhan, kuasa, urapan, anugerah, pencurahan kuasanya tercurah dalam hidup kita. Tapi untuk mengalami revive, kebangunan, itu bukan soal our service today pun. Bukan karena Anda dan saya melayani Dia, bukan. Kita bukan hanya survive, bertahan melewati COVID, bertahan after pandemi. Tapi anak Tuhan harusnya revive, bangkit, bangun. Yang setuju boleh katakan amin. Kebangunan rohani terjadi ketika Anda dan saya bukan hanya bertahan, tapi kita maju, kita bangkit. Setuju boleh katakan amin. Because our life is up there. Hidup kita tentang di sana. Tidak peduli berapa banyak uang yang kita punya selama di dunia. Tidak peduli berapa banyak rumah yang Anda punya selama di dunia. Hidup kita tentang when we meet with the Lamb of God. Ketika kita berjumpa dengan Yesus di sana. Rumah kita dari emas, permata yang dipakai hari ini nggak ada apa-apanya. Nothing. Di sana diinjak semua batu-batu yang keren. Kalau di sini mungkin kita sudah pajang, sudah pakai semua. Di sana lantai dari emas. Hidup itu soal nanti bersama dengan Yesus. Setuju boleh katakan amin. Yes. Kalau Dia masih kasih kesempatan kita hidup, itu bonus. After pandemi kita lolos, dikasih kemurahan, diberi mujizat. Artinya ada rencana Tuhan yang harus kita selesaikan. Bagaimana caranya supaya kita mengalami kebangkitan, kebangunan rohani? Sudah ada satu kisah dalam firman Tuhan.
berbicara soal wanita. 5 wanita yang bodoh dan 5 wanita yang bijaksana. 5-limanya punya pelita. 5-limanya punya minyak sehingga pelita itu menyala. Tetapi yang bijaksana dia memiliki minyak lebih. Prepare. Tetapi yang 5 bodoh dia punya minyak, dia punya pelita. Tapi dia tidak punya persediaan, nothing. Saudara, menjadi Kristen tidak cukup Bapak Ibu. Saya bilang tadi pagi, apa arti Christianity? Christianity artinya Yesus di depan kita, kita mengikuti dia dari belakang persis. Pola, patternnya persis saudara. Setuju boleh katakan amin. Jadi jangan bangga dulu kata, oh iya saya Kristen, saya anak Tuhan, saya melayani Tuhan. Jangan dulu bangga saudara. Karena polanya Tuhan. Alkitab mencatat bahwa dalam Roma dikatakan bahwa kita suatu waktu nanti akan menjadi serupa dengan Kristus. To be like Jesus. This is the goal orang Kristen. Setuju boleh katakan amin. Sebab itu ada banyak orang yang hanya puas sampai Kristen. Kita perlu mengejar apa yang Tuhan mau. Kita perlu prepare our life. 5 gadis bodoh dan bijaksana ini. Kemudian ketika mereka akan menunggu ada pesta yang besar. Mempelai akan datang. Alkitab mencatat. Kemudian yang 5 gadis bodoh ini. Mereka punya pelita, punya yang lain. Tapi mereka tidak punya persediaan minyak. Dalam Matius 25 ayatnya yang ke-9. Saya bacakan. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu. Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi ke penjual minyak dan beli di sana. Di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Open the gate. Tetapi ia menjawab dari dalam pesta. Tuan pesta itu bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Saudara, Anda bayangkan dia punya pelita, dia punya minyak. Kalau boleh digambarkan orang Kristen yang sudah tahu Tuhan, hidup mungkin dalam kuasa Roh Kudus, punya firman. Tetapi kita perlu prepare persediaan minyak Anda dan saya. Anda tidak bisa menghadap di tengah-tengah pengadilan anak domba dan diwakilkan oleh orang lain because mereka punya minyak. No, Anda dan saya akan berdiri. Even ada saudara, ada keluarga, suami istri. Alkitab mencatat dalam Roma dan di Korintus, person by person. Kau akan berdiri di hadapan Tuhan, mempertanggungjawabkan semua. Alkitab mencatat, arti aku tidak mengenal kamu. Dia bilang begini, aku tidak menikmati hidupmu, your life. Aku tidak mencicipi hidupmu. It's not easy to be a real Christian. Setuju boleh katakan amin. Ada part yang harus kita lakukan. Sebab itu kenapa kita mencari Tuhan. Seperti ini, apa Bapak Ibu kita kurang kerjaan? Enggak. Mungkin Bapak Ibu sedang ada deal-deal bisnis yang penting. Tapi Anda sacrifice 2 hours maybe dengan perjalanan. Untuk apa? Mencari Tuhan. Ingin mendekat kepada Tuhan. Ingin datang Tuhan. Aku mau ada persediaan. Aku mau dipenuhi. Aku mau mengalami Engkau. Bapak Ibu Saudara, minyak berbicara pada zaman dulu. Ketika orang dia harus menyalakan pelita, harus ada bahan bakar. Dan minyak itu pada zaman dulu itu dihasilkan. Kalau hanya minyak zaitun yang sedikit, mungkin hanya dihancurin sedikit. Tapi pada zaman dulu kalau untuk skala yang banyak, minyak itu akan dihancurkan. Ada dikatakan penggirip, digirip jadi dihancurkan.
dilebur, kemudian keluar minyaknya. Itu berbicara soal brokenness, soal proses kehidupan yang membuat kita keluar keharuman kita, keluar kekuatan kuasa Allah dari setiap kehidupan kita. Setuju boleh katakan amin. Sebab itu ketika Anda sedang dihancurkan, justru minyak Anda sedang Anda persiapkan. Setuju boleh katakan amin. Ketika engkau sedang dihancurkan, justru di situ Anda sedang mempersiapkan minyak, sehingga akan tidak pernah kehabisan minyak. Setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Minyak itu dihasilkan lewat dihancurkan, brokenness. Jangan pernah takut ketika Allah mengizinkan engkau dihancurkan, engkau direndahkan, engkau mengalami hal-hal yang buruk. Engkau sedang mengalami persediaan minyak yang nantinya itu yang membuat Tuhan bisa menikmati hidup kita. Karena pelita kita tidak akan mati. Anda akan tetap bercahaya, Anda akan tetap bangkit, Anda akan tetap mengalami revival. Setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Karena saya percaya justru orang Kristen semakin dirambat, semakin ditahan, ditekan, semakin Anda bangkit. Setuju boleh katakan amin. Sebab itu Anda lihat waktu di China, waktu terjadi banyak kesulitan orang Kristen masuk di sana, semakin ditahan, Injil semakin menyebar. Sebab itu bersyukur untuk kesesakan, bersyukur untuk masalah, bersyukur untuk setiap hal-hal yang tidak baik. Kita sedang mengalami persediaan minyak. Boleh katakan bersama dengan saya, persediaan minyak. Yes, kau tidak akan kehilangan pelitamu mati. Kau akan tetap menyala, saudara. Karena saya percaya bahwa kekristenan itu soal persiapan kita sampai kita berjumpa. Dan dikatakan kita tidak ditutup pintunya, saudara. Alkitab mencatat dalam Wahyu 3 ayat 20. Bagaimana caranya supaya kita terus mengalami kekuatan dari kuasa Tuhan ketika kita sedang mempersiapkan minyak. Saudara, dalam Wahyu 3 ayat 20 berkata seperti ini. Lihatlah aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan masuk kepadanya dan bersantap dengannya. Dia bersama dengan aku. Saudaraku yang kekasih, persiapan yang Tuhan mau. Maukah saudara sehidangan dengan raja di atas segala raja? Oh, saya kalau dipanggil Bapak Jokowi, biar ada kegiatan penting, saya katakan yes sir, saya siap. Setuju boleh katakan amin. Dan ini raja di atas segala raja mengundang Anda dan saya. Setuju boleh katakan amin. Dia undang Anda. Dia undang Anda. Dikasih invitation. Berapa saudara yang rindu boleh lambaikan tangan saudara. Ada lagu yang berkata kalau sangkakala berbunyi, biarkan Anda dan saya ada di sana. Setuju boleh katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan.